Kemana kita hari ini? Relawan terbaik Ke daerah Cugenang. Cugenang. Relawan. Teman-teman farm semua. Distribusi logistik. Siap distribusi Fortuner akan ke atas ke kawasan Cugenang. Kita menuju posko selanjutnya. Masih berhenti. Umum. Di belakang kita adalah rumah dari Mang Haji Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita dari Pam Jabar Peduli kini sudah hadir di kawasan daerah Cugenang, tepatnya di kampung apa? Cariuk ya. Dan kita hadir di sini terutama untuk menyapa teman-teman dari alumni Azhar yang terdampak. Yang kebetulan di sini kita bersama Kang Ocin yang luar biasa. Selain beliau juga bagian dari korban, tapi punya kepedulian yang luar biasa untuk menggerakkan warga dan bahkan mengkoordinir ya segala bentuk bantuan dan juga kegiatan dalam penanganan bencana ini. Dan juga ada Kang Anggi, luar biasa hadir dari Garut dengan Pasundan pedulinya, cepat tanggap langsung hadir di sini atas dasar panggilan emosional sesama alumni. Tapi juga kebetulan beliau punya tim, punya kru yang bisa hadir dengan bentuk yang nyata di sini. Dan juga ini ada Uwa bersamai kita dengan atribut yang sama dari Pam Jabar Peduli. Mang Ocin bisa diungkapkan atau dijelaskan sedikit bagaimana kondisi baik secara pribadi keluarga ataupun secara umum di masyarakat di sini yang ditangani oleh Kang Ocin. Baik, sedikit saya melaporkan bahwa sejak awal kejadian gempa itu memang saya tidak berada di sini, lagi di kota. Setengah jam setelah gempa baru saya berangkat ke sini, yang pada waktu itu saya belum tahu kondisi rumah saya seperti apa, tapi yang jelas sejak awal memang kampung ini sudah terdampak. Jadi saya pergi ke sini karena adik saya sedang ngangkutin para korban, baik itu yang sudah meninggal ataupun yang masih banyak luka-luka gitu ya. Ketika saya sampai di sini sudah banyak mayat berjajaran di samping di lapangan. Korban banyak berarti. Korban banyak di sini, hampir terhitung sekitar 24. Dan yang 21-nya itu adalah anak PAUD. Anak PAUD. Iya. Yang banyak tersebar di video. Iya, mereka sedang mengaji di salah satu pondok di sini. Jadi langsung runtuh gitu ya bangunannya. Nah, di situ paling banyak dan kawan-kawan Karang Taruna khususnya membantu
segala sesuatu ketika membantu pun ya ada puing-puing yang sangat berat itu nggak kerasa kata mereka kawan-kawan, nggak kerasa, tiba-tiba ada pun paku nancap di kaki pun hilang rasanya semuanya. Setelah semuanya agak kondusif baru mereka sadar bahwa ya banyak yang terluka juga dirinya mereka sendiri gitu ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah sejak awal kejadian itu sampai saat ini salah satu yang memang sejak awal itu ada Kang Anggi ya dari Pasundan Peduli yang nyampe di sini itu sekitar jam 10 malam. Oh, di hari H. Di hari H. Dan itu yang pertama kali bantuan datang, tidak ada penerangan, tidak ada sinyal, tidak ada apa-apa. Mereka datang kemudian langsung bikin posko. Dan alhamdulillah dari situ kita mulai mengarahkan masyarakat supaya tertuju ke posko ini ketika ada apa-apa untuk laporan. Dari situ saya mulai berkoordinasi juga dengan yang lain-lain orang tua. Total berapa jiwa? Untuk jiwa total kurang lebih 1127 satu kampung Cariu ya. Ya. Dan sekarang dikonsentrasikan di berapa camp di sini semua di lapangan? Di sini ada 3 posko lah kurang lebih ya, 3 posko. Yang posko utama mungkin camp terbesar di sini di lapangan Cariu ada sekitar 800 sekian jiwa, sisanya 2 posko di atas. Untuk sementara ini kebutuhan pangan ataupun logistik kebutuhan yang utama itu udah sampai saat ini alhamdulillah di hari ke-9 masih terpenuhi. Alhamdulillah masih terpenuhi dan mudah-mudahan masih bisa berlanjut, dan kami pun mencoba warga itu untuk bagaimana supaya bangkit lagi gitu. Bagaimana? Karena saya yakin mungkin para relawan dan para donatur itu juga terbatas lah, tidak selamanya terbatas dengan waktu tenaga mereka juga gitu ya. Itulah yang saya harapkan, mungkin doa dan support dari para saudara-saudara semuanya. Gitu. Secara kejiwaan, secara psikis sebetulnya mereka cukup terpukul karena banyak korban, dan juga ada salah satu anak kecil yang mentalnya udah kena, udah mulai marah-marah sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Keluarganya ada keluarganya gitu. Jadi psikologisnya udah kena. Memang saya kemarin mencoba untuk komunikasi karena dia hampir 3 hari 3 malam nggak makan, nggak mau sama sekali, udah sangat lemas. Cuma sekarang agak dibantulah gitu. Siap. Ada orang psikolog. Tapi keluarga aman semua ya? Alhamdulillah keluarga saya aman. Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada Kang Anggi dari Garut. Gimana ceritanya bisa langsung terjun ke sini? Apa kira-kira panggilan pertama dan juga yang bisa atau wasilahnya apa kira-kira bisa langsung datang sini? Panggilannya kira-kira setengah 2 siang dikabari. Dari Amojen? Bukan, dari berita. Oh, dari berita. Baca berita setengah 2 siang dikabari. Yang terpikirkan hanya teman ketika di Azhar. Atas dasar jiwa kemanusiaan, jiwa persaudaraan. Ikatan emosionalnya itu emosionalnya ketika di Azhar sama alumni Azhar. Pernah serumah berarti? Serumah, sakasur, sabantal. Pantesan. Jadi itu yang pertama kali, dan yang pertama kali dihubungi, Ocin posisi di mana, Sherlock, saya bikin posko di situ. Allah. Dan kebetulan punya tim. Pasundan Peduli. Ini punya siapa yang mendirikannya? Alumni juga. Alumni siapa? Ustadz Buldan. Ustadz Buldan, luar biasa Ustadz Buldan. Oke, ternyata kawan-kawan sekalian, sebelum Pam Jabar secara langsung atas nama organisasi kita hadir, secara individu, secara personal, apapun itu atributnya, mereka sudah hadir di sini. Dan atas dasar juga hubungan emosional langsung bisa connect gitu. Andaikan tidak ada mungkin meraba-raba juga ikut yang lain ya. Karena ada hubungan emosional ya, alhamdulillah berkah hubungan kepersaudaraan kita sama Azhari. Terus bagaimana kegiatan yang dilakukan? Yang pertama kali kita membuat, yang utama itu adalah membuat posko pusat. Berapa tim yang dibawa langsung? Pertama kali 7 orang. 7 orang, 1 ambulan, 1 mobil Grand Max. Bawa logistik. Yang pertama dibawa itu adalah genset dan alat penerangan. Karena bagaimanapun di tempat bencana listrik pasti mati, tidak ada penerangan. Betul. Terputus. Emang sudah biasa nih menangani ini ya? Insya Allah. Terjun di lapangan tempat bencana. Sudah pergi. Sejak kapan nih Pasundan Peduli? Dari 2 tahun ke belakang lah. Sudah menangani apa aja nih? Semeru, waduh. Semeru berangkat, terus Banten berangkat. Terus yang kemarin banjir bandang Garut, tentu kita sebagai tuan rumah hadir di situ. Tuan rumah sekaligus. Oke, luar biasa. Sampai sekarang masih berlanjut ya? Masih, insya Allah.
Insya Allah Rencana kedepannya seperti apa? kedepannya mudah-mudahan cita-cita kita mah jihad lah, cita-cita kita jihad kemanusiaan. Jihad kemanusiaan. Oke, terkhusus di lokasi bencana ini nih. Kang Anggi. Sementara kan dari awal nih, penanganan awal udah terjun. Itu tentu proses awal kita tahu udah kebayang lah bagaimana evakuasi dan sebagainya. Kemudian saat sekarang nih ya, dimana semua udah paling tidak secara logistik aman dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Sekarang kita lagi mengusahakan mengkondisikan adanya huntara, hunian sementara. Karena bagaimanapun ketika pengungsi sudah di camp atau di tenda selama 2 minggu, privasi mereka sudah tidak terjaga. Dan mereka mulai tidak nyaman. Karena ketidaknyamanan, kejahatan pasti mulai ada. Betul. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mendidik pengungsi supaya bisa mandiri kembali. Itu yang paling utama. Karena sekarang masuk 9 hari masih aman, masih tentram. Udah lewat 2 minggu itu mulai ada percikan-percikan itu pasti. Kita mengusahakan supaya ada huntara di daerah sini, hunian sementara. Sementara karena apa? Supaya privasi terjaga. Ketika privasi terjaga, ekonomi pun berjalan. Betul. Karena bagaimanapun warga yang terdampak gempa beda dengan banjir. Tidak bisa pulang langsung ke rumahnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita sebagai sama Azhari ya, secara kemanusiaan kita terpanggil dan kegiatan atau program-program kegiatan yang berkaitan dengan sosial kita juga lakukan dan tentunya. Tapi secara Azhari ada sisi lain bahwa kita punya perhatian terhadap agama tentunya. Kira-kira apa program yang program selanjutnya yaitu karena banyak anak yatim di sini. Semoga dengan banyaknya alumni Azhar seluruh Indonesia bisa menampung yang mempunyai pesantren khususnya nih. Pak Ustadz. Ada data nih. Insya Allah kita sedang mendata satu kecamatan. Mudah-mudahan alumni Azhar yang tersebar di seluruh Cianjur nih bisa mendata seluruh anak yatim di sekabupaten Cianjur. Karena apa? Ini sudah beberapa yang sudah siap menampung. Diantaranya dari Garut, Darussalam, kemudian di Banjaran ada Baitur Rahim, siap menampung anak-anak yatim dari korban bencana. Ini kita tunggu kabarnya dari Kang Anggi, Kang Ocin, ya. Dan kita siap TikTok lah informasi. Siap Pak Ketua. Siap. Terus selama bencana ini fasilitas ibadah seperti apa? Apakah aman terkondisikan? Untuk fasilitas ibadah sementara mereka memang sholat di tendanya masing-masing. Hanya untuk sholat Jumat waktu itu ada di satu tempat yang biasa dipakai acara. Gitu. Mau jalan? Siap. Itu ada satu tempat seperti aula biasa dipakai acara itu untuk sholat Jumat. Gitu. Aman lah berarti. Insya Allah aman. Relatif aman. Insya Allah aman. Ini Wak, ada yang mau sampaikan? Kami dari Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir Jawa Barat menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya, turut prihatin khususnya kepada Kang Abdi Rizal ini yang salah satu keluarga yang terdampak bencana gempa di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan untuk segera pulih kembali. Insya Allah, sebagaimana yang kita semua tahu bahwa di balik musibah pasti ada hikmahnya, ada rahmat. Bahkan di Al-Baqarah 155 ketika menyebutkan allazina iza asobatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kesananya ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Insyaallah ada rahmat dari semua di balik kejadian, ada hikmah, dan mudah-mudahan kita jadikan musibah ini sebagai ladang pahala buat kita semua, bukan bagi para muhsinin donatur saja ya pahala dengan donasi-donasinya, tapi yang terdampak langsung pun ini pun bisa jadi ladang pahala dengan kesabarannya, dengan keikhlasan menerima ketetapan dan ketentuan takdir yang maha kuasa. Allahumma ajirna fi musibatina wa khlub khairum minha. Selain menjadi ladang pahala juga mudah-mudahan menjadikan gantinya nanti yang lebih baik dari Allah ya, khususnya untuk para korban bencana
digantikan lagi dengan yang lebih baik. Para donatur juga mudah-mudahan dibalas kebaikan-kebaikannya dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari teman-teman alumni Al-Azhar khususnya di Jawa Barat mungkin ikut berpartisipasi meskipun tidak banyak. Bentuk kepedulian kami bukan dari sisi materi saja. Insya Allah kepedulian lainnya mungkin dengan terjun langsung ke lapangan, membantu khususnya di posko di bawah Kang Abdinya di daerah pesantren Al-Kausar di daerah Cipaku. Kami dari alumni Al-Azhar Jawa Barat juga mendirikan posko di sana. Dan awal-awal kejadian memang konsentrasinya di sana stamelan. Sebagai korlapnya sekarang. Wah, ketua rombongan. Bagian bareskrim bagian beberes jeung kuram kirim gitulah. Istilahnya bareskrimnya. Jadi ini baru tahap kedua Mang Ocin ya. Tahap pertama, nah waktu itu ya memang akses yang paling mudah connect itu di Cipaku itu Haji Usep ya. Nah, jadi kita koordinasi di situ. Jadi bantuan dan logistik untuk pengiriman tahap pertama kita turunkan di situ. Oke. Dan selanjutnya kita harapkan, kita berdoa semoga semua musibah yang terjadi di sini bisa segera berakhir dan semua warga di Cianjur yang terdampak bisa kembali pulih, bangkit dengan penuh semangat dan mendapatkan hikmah dengan berbagai macam kebahagiaan yang Allah berikan. Sekian, Kang Ocin, terima kasih. Wah, hatur nuhun. Terima kasih juga teman-teman semua. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.